Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan dari mata kuliah data mining. Yang pertama nama anggota kelompok yaitu Farizal Alkindi, Fakir Hamadani, Fernanda Nugraha, Muhammad Rashid, dan yang terakhir Rizky Darmawan Azhar. Yang pertama yaitu representasi data baku. Sampel data yang diperkenalkan sebagai baris pada gambar 1.4 adalah komponen dasar dalam proses penambangan data. Setiap sampel dijelaskan dengan beberapa fitur, dan ada berbagai jenis nilai untuk setiap fiturnya. Kami akan mulai dengan dua jenis yang paling umum, yaitu numerik dan kategoris. Numerik mencakup variabel nilai real atau variabel integral, seperti usia, kecepatan, atau panjang. Fitur dengan nilai numerik memiliki dua properti, yaitu yang pertama nilai memiliki hubungan urutan. Nilai variabel kategorial bisa sama atau tidak sama. Mereka hanya mendukung hubungan kesetaraan, yaitu biru sama dengan biru atau merah sama dengan tidak hitam. Contoh variabel jenis ini adalah warna mata, jenis kelamin, atau kewarganegaraan. Variabel kategorial dengan dua nilai dapat diubah pada prinsipnya menjadi variabel biner numerik dengan dua nilai 0 atau 1. Variabel kategorial dengan n nilai-nilai dapat diubah menjadi n variabel. Numerik biner yaitu satu variabel biner atau setiap nilai kategorial variabel berkategori berkode dikenal sebagai variabel dummy dalam statistik. Misalnya, jika variabel warna mata memiliki 4 nilai, hitam, biru, hijau, dan coklat, keduanya dapat dikodekan dengan digit biner, seperti pada contoh tabel di bawah. Kemudian, cara lain untuk mengklarifikasi variabel berdasarkan nilainya adalah dengan melihat sebagai variabel kontinu atau variabel distrik. Variabel kontinu juga dikenal sebagai kuantitatif atau variabel metrik. Mereka diukur menggunakan skala interval atau skala rasio. Kedua, skala memungkinkan variabel yang mendasari untuk didefinisikan atau diukur secara teoritis dengan presisi yang tidak terbatas. Variabel distrik juga disebut sebagai variabel kualitatif. Variabel seperti ini diukur atau nilainya ditentukan menggunakan salah satu dari dua jenis skala numerik, kemudian nominal atau urut. Skala nominal adalah skala tanpa urutan yang menggunakan simbol, karakter, dan angka berbeda untuk mewakili status nilai yang berbeda dari variabel yang diukur. Pada gambar 2.1 itu jenis dari variabel-variabel. Karakteristik seperti yang dimiliki data numerik lainnya. Contoh lain dari atribut nominal adalah bidang kode pos yang tersedia di banyak di kumpulan data. Dalam kedua contoh tersebut, angka digunakan untuk menunjukkan nilai atribut berbeda, tidak memiliki urutan tertentu atau tidak perlu ada hubungan satu sama lain. Karakteristik data baku. Semua kumpulan data mentah yang menjadi awal disiapkan untuk pembangunan data serangkali berkutik besar. Banyak yang terkait dengan manusia dan berpotensi menjadi berantakan. Seorang harus berharap untuk menemukan nilai yang hilang distorsi, kesalahan pencatatan, pengambilan sampel yang tidak memadai, dan seterusnya dalam kumpulan data.
Satu-satunya alasan nyata untuk kualitas data yang tinggi mungkin karena data yang disajikan telah dibelakang proses sebelum menganalisis melihatnya, seperti dalam data gudang data yang dirancang dan disiapkan dengan benar. Ada dua tugas utama untuk persiapan data. Yang pertama, mengorganisir data ke dalam bentuk standar yang siap untuk diproses oleh data mining dan alat berbasis komputer lainnya. Kedua, menyiapkan kumpulan data yang mengarah pada kinerja penambangan dan data terbaik. Selanjutnya, transformasi data baku. Kami akan meninjau beberapa jenis umum transformasi data yang tidak bergantung pada masalah dan yang dapat meningkatkan hasil penambangan data. Pemilihan teknik dan penggunaan dalam aplikasi tertentu bergantung pada jenis data, jumlah data, dan karakteristik umum dari tugas penambangan data. Normalisasi beberapa metode penambangan data biasanya yang didasarkan pada penghitungan jarak antar titik dalam ruang berdimensi mungkin memerlukan data yang dinormalisasi untuk hasil terbaik. Berikut ini adalah 3 teknik normalisasi yang sederhana dan efektif. Yang pertama, penskalaan desimal. Yang kedua, minimal maksimal normalisasi. Yang ketiga, normalisasi deviasi standar. Penghalusan data. Sebuah fitur numerik Y dapat berkisar pada banyak nilai yang berbeda. Terkadang sebanyak jumlah kasus pelatihan. Untuk banyak teknik penambangan data, perbedaan kecil di antara nilai-nilai ini tidak signifikan dan dapat menurunkan kinerja metode dan hasil akhirnya. Mereka dapat dianggap sebagai variasi acak dari nilai dasar yang sama. Oleh karena itu, terkadang bermanfaat untuk menghaluskan nilai variabel. Selanjutnya, perbedaan dan rasio. Bahkan, perubahan kecil pada fitur dan menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kinerja data mining. Efek dari transformasi fitur input atau output yang relatif kecil sangat penting dalam spesifikasi tujuan data mining. Dua jenis transformasi sederhana, perbedaan dan rasio, dapat membuat perbaikan dalam spesifikasi tujuan, terutama jika diterapkan pada fitur keluaran. Kita menuju data hilang. Apa itu data hilang? Untuk banyak aplikasi data mining di dunia nyata, bahwa ketika ada data dalam jumlah besar, subset kasus dengan data lengkap mungkin relatif kecil, sampel yang tersedia dan juga kasus masa depan mungkin memiliki nilai yang hilang. Dari beberapa metode penambahan data, penerimaan nilai yang hilang dan memproses data dengan memuaskan untuk mencapai kesimpulan akhir. Metode lain untuk mengharuskan semua nilai yang tersedia. Pertanyaan yang jelas adalah, apakah nilai-nilai yang hilang ini dapat diisi? Nah, selama persiapan data, sebelum penerapan metode penambangan data, solusi paling sederhana untuk masalah ini adalah pengurangan kumpulan data dan penghapusan semua sampel dengan nilai yang hilang. Hal ini dimungkinkan jika kesimpulan data besar tersedia dan nilai hilang hanya terjadi dalam persentase kecil. Oke, selanjutnya yaitu jika kami tidak menjatuhkan sampel dengan nilai yang hilang, lalu kita harus menemukan nilai untuk mereka. Apa solusi praktisnya? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Pertama, penambang data. Bersama dengan pakar domain dapat secara manual memeriksa sampel yang tidak memiliki nilai dan memasukkan nilai yang wajar. Mungkin atau diharapkan berdasarkan pengalaman domain. Metode ini sangat mudah untuk sejumlah kecil nilai yang hilang dan kumpulan data yang relatif kecil. Pendekatan kedua itu memberikan solusi yang lebih sederhana untuk menghilangkan nilai yang hilang. Ini dasarnya pada penggantian formal nilai yang hilang dengan beberapa konstan
data seperti yang pertama, mengganti semua nilai yang hilang dengan satu konstanta global. 2, yaitu mengganti nilai yang hilang dengan min fiturnya. Dan yang ketiga, mengganti nilai yang hilang dengan rata-rata fiturnya untuk kelas yang diberikan. Oke, selanjutnya yaitu contoh dari data milling. Contoh dari data yang hilang. Ini contohnya itu ada tabel di mana di kolom A di baris A kolom pertama, nah itu kan ada data yang hilang dan di baris C kolom kedua itu data hilang juga, ada 2 data hilang. Oke, saya akan menjelaskan tentang perhitungannya. Yang pertama, kita harus mencari yang kita dapat adalah kayak total baris A-nya, terus total kolom A-nya, terus jumlah data pada baris. Oke, ntar dijumlahkan, nah itu hasilnya. Nah ini masih A. Oke, masih ada lanjutannya. Dengan demikian seakan-akan hanya satu yang hilang, yaitu kita mencari B-nya, ketahuan N-nya ada berapa. Nah situ bisa kalian lihat. Oke, dan totalnya 7,93 dari B-nya. Yang kedua yaitu dengan diketahui nilai B1-nya tadi 7,93, sekarang seakan-akan hanya ada satu nilai yang hilang, yaitu nilai A. Nah, kita mencari nilai A-nya lagi, didapatkan hasilnya 7,85. Terus udah diketahui juga, dengan diketahui nilai B1-nya 7,85 itu, terus kita seakan-akan hanya ada satu nilai yang hilang, yaitu A. Kita mencari A2-nya. Oke, udah didapat. Nah, dan diketahui B1-nya udah didapat, jumlah A1-nya juga udah didapat. Terus kita perhatikan ya, di 7,85. Oke, di situ ada jumlah B1 7,93, B2 kita dapatkan 7,92, A1 kita dapatkan 7,85, A2 kita dapatkan 7,86. Nah, di sini beda tipis ya. Jadi perhitungan data hilang dapat dihentikan nilai yang diduga. Nah, kita ambil dari A-nya itu 7,86 dan B-nya itu 7,92. Nah, bisa kalian masukin di kolom yang hilang. Itulah untuk mencari data yang hilang. Mungkin ada kekurangan dari kelompok kami perhitungannya apa gimana, kita sharing aja. Yang kedua yaitu data bergantung pada waktu. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi penambangan data praktis akan berkisar dari yang memiliki hubungan ketergantungan waktu yang kuat hingga yang memiliki hubungan longgar atau tanpa waktu. Masalah dunia nyata dengan ketergantungan waktu memerlukan persiapan dan transformasi data, khususnya yang dalam banyak kasus sangat penting untuk penambangan data yang sukses. Kami akan mulai dengan kasus yang paling sederhana, satu fitur yang diukur dari waktu ke waktu. Fitur ini memiliki dengan kasus nilai dalam satuan waktu tetap, misalnya pembacaan suhu dan diukur setiap jam, atau penjualan suatu produk dapat dicatat setiap hari. Cukup mudah. Ini adalah masalah deret waktu univariat klasik, di mana diharapkan nilai variabel X pada waktu tertentu dapat dikaitkan dengan nilai sebelumnya. Karena deret waktu diukur pada satuan waktu tetap, deret nilai dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk cara perhitungannya, X sama dengan T1, T2, T3, dan seterusnya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Teknik berbasis model adalah metode deteksi pencicilan kelas ketiga. Teknik ini mensimulasikan cara manusia membedakan sampel yang tidak biasa dan dari sekumpulan sampel serupa lainnya.
Metode ini mendefinisikan karakteristik dasar kumpulan sampel dan semua sampel yang menyimpang dari karakteristik ini adalah pencilan. Teknik pengecualian sekuensial adalah salah satu pendekatan yang mungkin didasarkan pada fungsi ketidaksamaan untuk himpunan dan sampel tertentu. Fungsi ketidaksamaan yang mungkin adalah total varian dari himpunan sampel. Sekarang tugasnya adalah menentukan subset terkecil dari sampel penghapusannya menghasilkan pengurangan terbesar dari fungsi ketidaksamaan untuk himpunan residual. Banyak algoritma data mining yang kuat dan dengan demikian toleran terhadap pencilan, tetapi secara khusus dioptimalkan untuk pengelompokan atau klasifikasi dalam kumpulan data yang besar. Ini termasuk algoritma pengelompokan seperti balance and iterative, reducing, dan clustering using hierarchy, dan density based spatial clustering of application with noise, algoritma klasifikasi tetangga terdekat, dan jaringan saraf yang berbeda. Metodologi ini akan dijelaskan dengan lebih rinci nanti dalam buku, tetapi pembaca harus sadar tentang penerapan teknik ini sebagai alat yang ampuh untuk mendeteksi pencilan, misalnya dalam kumpulan data yang ditunjukkan pada gambar 2.9. Metode berbasis pengelompokan menganggap klaster berukuran kecil termasuk ukuran satu sampel sebagai pencilan berkerumun. Perhatikan bahwa karena tujuan utamanya adalah pengelompokan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.